البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab 21 ya. Al-babul hadi wal ishrun, bab yang ke-21. Babu kufranil ashir wa kufrin ba'da kufr. Mengingkari kebaikan suami dan kekufuran setelah kekufuran, yaitu kufrun duna kufur, kufur kecil, kufur asghar. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini, yaitu ingin menjelaskan bahwasanya maksiat dan dosa-dosa itu terkadang diistilahkan dengan kekufuran, namun bukan kufur akbar, dia kufur asghar. Baik, sebagaimana akan dibahas dalilnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya maksiat itu memang mengurangi iman. Karena yang namanya iman itu lawannya adalah kekufuran. Tatkala Nabi SAW menamakan sebagian maksiat sebagai kekufuran, tahulah kita bahwasanya maksiat itu mengurangi iman. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Battal. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya. Kata Imam Al-Bukhari, fihi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini ada hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa beliau menyebutkan ini tetapi tidak menyebutkan hadisnya? Karena apa? Sebenarnya memang inti hadisnya nanti nomor 29, hadis Ibni Abbas. Namun dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari bahwasanya di sini Imam Bukhari ingin mengisyaratkan hadis ini tidak bersendirian. Hadis Ibnu Abbas yang menyebutkan bahayanya perbuatan sebagian istri itu tidak hanya datang dari seorang sahabat. Ini juga diriwayatkan dari sahabat yang lain juga. Taib, hadis Abu Sa'id ini kita akan mendapatkannya di nomor 304. Nah, tatkala Imam Bukhari mengisyaratkan ke situ, maka kita melompat dulu. Kita baca hadis yang di nomor 304 itu. Kita baca dengan tanpa syarah panjang-panjang insyaallah, karena intinya nanti di hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari itu nantinya. Kata Imam Bukhari nomor 304, Haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibnu Ja'far qala akhbarani Zaid wa huwa ibnu Aslam an Iyad ibni Abdillah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fi fitr. Rasulullah SAW keluar pada waktu Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi ini peristiwanya adalah terkait dengan apa? Sholat hari raya. Ilal musalla, ke tanah lapang. Famarra alan nisa, lalu beliau melewati para wanita. Maksudnya adalah setelah khutbah ke para lelaki, kemudian Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat yang lain, beliau khawatir para wanita tidak dengar karena jauh di belakang. Waktu itu tidak ada loudspeaker. Sementara mukjizat itu tidak datang terus menerus, tapi sesuai kehendak Allah. Maka Rasulullah memandang mungkin wanita tidak dengar suara saya yang tadi, nasihat tadi, maka Rasulullah datang menasihati wanita secara khusus. Faqala ya ma'syaran nisa tasaddaqan. Rasulullah mengatakan, wahai jamaah kaum wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Karena saya sungguh diperlihatkan kepada saya kalian itu penduduk neraka yang paling banyak. Baik, sementara Rasul adalah Nabi yang betul-betul sangat penyayang. Beliau tidak ingin tidak ingin hamba Allah dari kalangan wanita, tidak ingin umat beliau itu masuk neraka. Maka diberitahu caranya adalah bersedekah banyak-banyak. Faqulna wa bima ya Rasulullah. Maka para wanita bertanya, dengan sebab apa wahai Rasulullah? Qal tuksirnal la'an, kalian banyak mencaci.
Wa takfurnal ashir, kalian mengingkari kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakun. Belum pernah saya melihat ada kaum yang akalnya dan agamanya kurang, namun dia lebih mampu untuk menghilangkan akal sehat kaum lelaki yang tekadnya kuat daripada kalian. Ya, laki-laki yang kuat kalah dengan wanita. Kecuali kalau Allah menyelamatkan. Qulna wa ma nuqsanu dinina. Lalu para wanita bertanya, apa kekurangan dari agama kami, wa aklina, dan kekurangan akal kami ya Rasulullah? Qal alaysa syahadatul mar'ati mithlu nisfi syahadatir rajul. Bukankah persaksian seorang wanita itu seperti setengah persaksian laki-laki? Ini hukum dari Allah di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu ya. Ini sistem Islam tak terima di sini. Ini hukum dari Allah. Ini hukum dari Allah. Sistem Islam sendiri, hadis sendiri. Memang mereka adalah apa? Kalah dengan kaum wanita demi mencari ridho perempuan. Sudah, itu hasilnya. Akhirnya kalah. Tapi seperti disebutkan di dalam fawaid bahasa Arab, dari anak dapatkan dulu dari orang Arab juga itu dari sebagian masyayikh Arab, ada kitabnya bahwasanya istilah papa dan mama ini sebenarnya asalnya bahasa Arab, tapi Arab yang kuno, yaitu bayi itu makhraj yang paling mudah untuk dia keluarkan ketika mulai melatih bicara adalah makhraj mim, syafatan, yaitu dari dua bibir, yaitu mim atau ba. Semuanya adalah pertemuan dua bibir. Makanya dia akan mengatakan baba, mama. Maksudnya adalah ayah dan ibu, atau abi dan umi. Itu asalnya dari bahasa Arab. Cuma kemudian yang pakai adalah yang orang-orang non Arab. Sebenarnya itu bahasa kita. Kemudian di Arab ada anak ditanya, siapa yang paling engkau kagumi? Maka anak itu mengatakan baba, yaitu ayah saya. Ditanya, kenapa engkau mengagumi ayahmu? Dikatakan huwa syuja'an, ayah saya pemberani. Lalu ditanya, adakah sesuatu yang masih ditakuti oleh ayahmu? Anaknya bilang mama. Itu hasilnya. Kalah. Nah, itu hasilnya orang. Itu ditulis dalam kitab-kitab bahasa Arab. Ya, makanya kalau tidak Allah kasih tahu, memang kita yang dikendalikan. Inti hadisnya adalah bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan adanya istilah kufrun duna kufur, kekufuran kecil. Kenapa? Karena menamakan wanita yang durhaka pada suami dan memburuk-burukkan suami itu adalah yakfurnal ashir, yaitu mengingkari kebaikan suami. Nah, inti hadisnya sama, maka tak perlu kita syarah untuk hadis Abi Sa'id sekarang ini. Kita kembali ke hadis yang di hadapan kita tadi itu. Hadis nomor berapa itu? 29. Ayo. Baik, qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-haditsu tasi' wal ishrun, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibni Abbas. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar. Nabi SAW bersabda, diperlihatkan kepada saya api neraka. Ini hadisnya diringkas oleh Imam Bukhari. Sebenarnya ini peristiwanya apa? Sholat kusuf ketika ada gerhana matahari itu. Ya, diperkuat dengan yang tadi, cerita tentang apa? Tentang hari raya, sholat hari raya. Yang ini adalah sholat kusuf. Ini masa Isra Mi'raj. Tak. Ini masalah sholat gerhana. Makanya Anak itu bukan neraka. iya. Karena waktu Rasulullah sholat, beliau mendekat ke sutrahnya waktu itu adalah dinding kebun. Ternyata di situ diperlihatkan api neraka yang sangat mengerikan. Nah, inilah ceritanya. Cuma Imam Bukhari tidak menyebutkan secara lengkap karena intinya bukan itu yang beliau inginkan. Bukan membahas masalah sholat gerhana. Nanti terkait dengan fikih itu nanti. Baik.
Makanya yang diambil hanya ini. Faida aksaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penduduk nerakanya adalah kaum wanita. Yakfurna. Sebabnya adalah mereka berbuat kekufuran. Qil ditanyakan, ayakfurna billah, apakah mereka mengingkari Allah? Qal yakfurnal ashir. Maka Rasulullah menjawab, mengingkari suami, yaitu mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, mengingkari kebajikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun. Dahr seringkali kalau dalam hadis itu adalah setahun, bukan maksudnya adalah sepanjang masa 60-70 tahun, bukan, tapi setahun. Summa ra'at minka syai'a, lalu engkau melihat darimu, lalu dia melihat darimu sesuatu saja, sedikit saja. Qalat ma ra'aitu minka khairan qat, maka perempuan wanita tersebut akan mengatakan, saya tidak melihat darimu kebaikan sama sekali. Baik. Berarti dari hadis ini kita bahas masalah rawinya dulu. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibnu Maslamah. Beliau adalah Abu Abdurrahman, Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi al-Madani, siqatun imam kasirul hadis. Abu Abdurrahman al-Madani. An Malik, Imam Malik ma'ruf Abu Abdullah, Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi, Asbuh dari Yaman. Tapi kemudian beliau jadi imam di Madinah, Al-Madani, imam Darul Hijrah. Ma'ruf. Beliau adalah dikatakan Malik najmun fi kulli ma rawa. Imam Malik adalah bintang dalam seluruh yang dia riwayatkan. Baik, an Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam, beliau Abu Abdullah Al-Adawi, karena beliau memang maula. Beliau dan ayah beliau maula dari Umar bin Al-Khattab. Dan beliau siqah mufassir, faqih, madani. An Ata ibni Yasar, Ata bin Yasar kasirul hadis, siqah Abu Muhammad, faqih. Beliau dengan saudara-saudara beliau, Sulaiman bin Yasar, Abdullah bin Yasar, dan yang lainnya, semua ulama, semuanya siqah. Gembira sekali ya bapak ibunya, anak-anaknya semuanya imam ahlul hadis. Baik. Terutama yang Sulaiman bin Yasar ya, sudah menggabungkan antara kefakihan, yaitu hafalan yang hebat, dan terkenal dengan kehandsomannya Sulaiman bin Yasar. Sampai dikatakan bagaikan Yusufnya di umat ini dari kalangan tabi'in. Nah ini semua adik-beradik. Atok bin Yasar, Abdullah bin Yasar, Sulaiman bin Yasar. Ada satu lagi anak lupa. 3 beradik, 4 beradik. 4. Semuanya imam. Ani bin Abbas, ma'ruf Ibnu Abbas, yaitu Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib al-Qurashi, habrun wa bahrun, mujtahidun, imamun, dan seterusnya. Ma'ruf. Ini tabi'in lah. Tabi'in, betul. Tabi'in. Ya. Cuma beliau maki kalau yang Ibnu Abbas. Cuma kalau yang selain itu semuanya adalah madani. Berarti ini semua sanadnya adalah Hijaziyin, orang-orang Hijaz, Mekah, Madinah, Hijaz. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uritun nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepada saya api neraka. Ceritanya secara lengkap insyaallah nanti di hadis yang memang dibahas secara panjang oleh Imam Bukhari. Cuma intinya apa yang Rasulullah ingin ceritakan tentang neraka itu di sini, faida aksaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Ida di sini ida fujaiyah, dia harf, makanya yang datang setelahnya pasti selalu isim. Ternyata kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Sebabnya apa? Yakfurun, mereka mengingkari. Faqil ayakfurna billah, ditanyakan apakah mereka mengingkari Allah? Qala yakfurnal ashir. Ashir sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, juga Ibnu Hajar dan yang lain-lain semuanya, ashir artinya adalah zauj, yaitu suami. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia itu mu'ashir, yaitu yang bergaul rapat. Baik. Dikatakan ashir. Sebagaimana qarib, yaitu rekan yang dekat atau sanak kerabat. Kenapa dia dikatakan muqarib?
karena selalu memang berdekatan. Ashir itu mu'ashir, hidup bersama. Baik, berarti dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya kekufuran itu terbagi menjadi dua. Kufrun akbar, yaitu kufur kepada Allah dan sebagainya, itu yang terkait dengan rukun iman, dan kufur nikmah. Ini dikatakan kufrun nikmah. Makanya yang setelahnya membicarakan masalah kebajikan-kebajikan. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Ikmalul Muallim atau Ikmalul Mu'lim syarah Sahih Muslim, yaitu bahwasanya bahwasanya mengingkari kebaikan suami ini menyebabkan orangnya masuk neraka. Berarti tahulah kita bahwasanya ini adalah dosa besar. Baik. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan yang lainnya juga sebelum beliau, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, bahwasanya sebagian dosa besar itu dinamakan sebagai kekufuran, tapi kufur asghar. Dan dalil banyak sekali sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah tadi. Dalil terlalu banyak menunjukkan bahwasanya tidak setiap lafaz kufur di dalam hadis itu maknanya adalah orangnya keluar dari Islam. Nah, dari sinilah kita tahu salahnya pendapat Khawarij yang mengatakan dosa besar itu menyebabkan orangnya kafir murtad. Dalil mereka apa? Sabda Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali sepeninggalku sebagai orang-orang kafir. Sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Orang Khawarij mengatakan berarti orang yang membunuh orang lain itu kafir. Berarti apa? Pelaku dosa besar kafir. Padahal maksud Rasulullah tidak demikian. Maksudnya adalah amalan ini seperti amalan orang-orang kafir yang bermudah-mudah menumpahkan darah. Padahal orang kalau sudah bersyahadat, haruma maluhu wa damuh, darahnya haram ditumpahkan, hartanya haram untuk dirampas. Buktinya apa? Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari mukminin berperang, maka damaikanlah di antara mereka berdua. Berarti apa? Allah menamakan mereka sebagai mukmin. Ini menunjukkan walaupun itu kefasikan, tapi pelakunya tidak dikatakan sebagai orang kafir. Dia adalah masih apa? Mukmin. Berarti memang ada sebagian lafaz kufur, tetapi yang dimaksudkan orangnya tidak kemudian murtad. Ini kufur asghar saja. Tapi dia dosa besar, makanya diancam dengan api neraka. Dan berdasarkan hadis ini pula, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi, juga Ali Al-Qari, bahwasanya tidak mensyukuri nikmat itu akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Dan juga mereka mengatakan uququz zauj itu menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Seorang istri yang durhaka pada suami ini masuk ke dalam neraka. Bukan berarti suami berarti boleh semenang-menang, tidak. Tetapi di dalam perkara yang ma'ruf, pemerintah saja kita wajib taat, tetapi kalau dalam perkara yang ma'ruf saja. Kalau perkara mungkar tak boleh. Nah, demikian pula suami yang kekuasaannya hanya dalam rumah saja, tidak seperti raja atau presiden atau apa. Jadi ini hukum asalnya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau tidak ditaati, maka ini akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Cuma dibahas oleh Al-Qadhi Iyad, kenapa Nabi mengkhususkan masalah suami? Apa kena mengena dengan masalah ini? Sementara para sahabat sampai menanyakan, apakah kufur pada Allah sehingga masuk neraka? Rasulullah mengatakan tak, tapi kufur pada suami. Kenapa yang dibahas adalah seperti ini? Apa sisi munasabahnya? Sisi munasabahnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal dan lain-lain, hadisnya sahih li ghairi. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata antas juda li ba'liha li'idhami haqqihi 'alaiha." Seandainya saya memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, pastilah saya memerintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya, karena saking besarnya hak suaminya terhadap wanita tersebut. Jadi posisinya memang sebesar itu.
Ya, kalau laki-laki tidak mendidik istrinya baik-baik, nanti apa? Dia akan masuk neraka, ditanya oleh Allah itu. Makanya tak boleh membiarkan kemungkaran. Baik. Nah, tatkala tanggung jawab suami memang sebesar itu, demikian pula masalah nafkah. Suami wajib menafkahi istri dan anak. Istri walaupun sekaya apapun tak wajib menafkahi suami, tak wajib menafkahi anak. Baik. Suami wajib menafkahi ayah dan ibu tatkala diperlukan. Istri tak wajib menafkahi ayah, ibu ataupun mentua. Harta dia milik dia sendiri, terserah dia. Makanya memang beban suami besar sekali. Nah, dengan sebab itulah maka hak dia terhadap istri juga banyak. Allah Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Para istri mendapatkan hak semisal dengan kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Baik. Apabila mereka memang menunaikan kewajiban mereka, mereka punya hak yang setimpal. Demikian pula sebaliknya. Baik. Makanya di sini kenapa kata Al-Qadiyat, kenapa suami disebutkan secara khusus, karena memang haknya sangat besar. Tanggung jawab di hadapan Allah nanti juga besar. Baik, wa yakfurnal ihsan. Dia para wanita sering mengingkari kebajikan. Ini cenderung lebih umum. Mungkin suami atau mungkin ayah atau ibu sebelum si wanita itu punya suami. Intinya adalah disebabkan oleh kufur nikmat, dia boleh jadi masuk neraka. Dan ini banyak terjadi. Makanya Nabi mengatakan mayoritas penghuni neraka adalah para wanita. Disebabkan oleh itu. Berarti apa? Yang jadi mangsa peristiwa ini memang banyak sekali. Sama saja orang-orang liberal mengingkari ini atau tidak, nanti lihat di neraka prakteknya macam apa. Rasulullah tidak mungkin berdusta. Tapi bila Rasulullah melihat seperti ini, dan bagaimana cara Rasulullah melihat seperti ini? Apakah ini penglihatan ala mimpi ataukah itu sekedar perlambang saja? Dibahas oleh Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam At-Tanwir Syarah Al-Jami'us Shaghir, kata beliau ini adalah penglihatan hakiki yang caranya terserah Allah. Dan memang Rasulullah melihat secara hakiki. Allah Ta'ala menampakkan gambarnya itu di dinding yang di hadapan beliau. Bukan sekedar gambar 2 dimensi atau apa, tapi betul-betul asli. Entah bagaimana terserah Allah. Orang aja mampu membuat video zaman sekarang, Allah lebih mampu, itu senang saja. Dan inilah yang diimani oleh para salaf, kata Imam As-Sun'ani. Mereka mengimani berita-berita seperti ini karena Allah maha mampu. Tak perlu kita letih-letih menakwil, kata beliau. Baik. Yang penting bukan bagaimana caranya, tapi apa faedah yang kita ambil dari masalah ini. Faedah diantaranya adalah at-tahdzir, yaitu memperingatkan jangan sampai para wanita terjatuh kepada kemaksiatan ini, karena ini akan masuk kepada istilah kekufuran. Tidak sampai murtad, tetapi cukup untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Baik. Adapun syarahnya secara lebih panjang itu ada di dalam number-number yang akan kita lewati kalau memang diriwayatkan secara panjang nanti dalam kitab fikih. Cuma ada pembahasan bagus dari Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika membahas hadis ini, yaitu bahwasanya hadis ini diriwayatkan banyak sekali oleh Imam Bukhari. Yang di hadapan kita untuk cetakan dari Ibnu Hazm, ini ada berapa number ini? Wahid, Isnan, Salasah, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah. Sitah ya, di 6 number nanti terulang hadisnya itu, dan masing-masing number itu tajuknya lain-lain. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Imam Bukhari tradisi beliau tidak akan mengulang hadis yang sama secara tepat, betul-betul sama, tidak. Tetapi apa? Terkadang isinya sama tapi sanadnya lain, maka beliau pisahkan tajuk-tajuknya itu. Terkadang sanadnya sama tetapi isinya beliau bagi-bagi karena memang hadisnya panjang. Beliau ambil satu bagian saja terkait dengan masalah adab istri kepada suami, atau terkait dengan neraka itu sudah ada, atau terkait dengan tata cara sholat kusuf. Nanti juga beliau tampilkan hadis ini dalam kitab Bada'ul Khalq, awal penciptaan makhluk nanti, dan itu termasuk kitab yang sangat indah kata para ulama dalam Sahih Bukhari. Bada'ul Khalq menceritakan awal penciptaan sampai masalah surga. Nah, di antaranya ini masalah neraka dan juga masalah surga nanti. Cuma yang di hadapan kita tidak disebutkan masalah surga. Imam Bukhari meringkas di situ. Baik.
Dan Imam Bukhari, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mazhab beliau adalah membolehkan untuk membagi-bagi hadis, tetapi tentunya apa? Dengan syarat hadis yang dipotong itu tidak terkait dengan sebelumnya dan tidak terkait dengan setelahnya, yang mana pemotongan itu tidak sampai merusak makna. Dan pembahasannya secara bagus dan panjang itu disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Amr Ibnu Shalah di dalam kitab beliau Muqaddimah Ulumil Hadis. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Intinya hadis ini kata para ulama dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk membantah orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Justru ini Rasulullah mengisyaratkan iman itu bertambah dan boleh jadi berkurang. Tatkala berbuat maksiat, dia berkurang sampai bahkan masuk istilah kekufuran, walaupun masih ada dasar iman. Menunjukkan yang benar adalah akidah Ahlussunnah. Iman boleh bertambah, boleh berkurang. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.